Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, baik. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sentanayase, NIM 255474144. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 2 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Saya PPG tahap 3 tahun 2025 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi seni rupa dasar dengan metode PJBL atau Project Based Learning. Nah, bagaimana proses pembelajaran selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Om Sandi Sandi Sandi. Semangat, semangat ya. Semangat. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang materi seni rupa dasar. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin tahu kehadiran anak-anak, apakah sudah semua hadir atau belum? Barangkali ada di antara teman kalian yang tidak hadir, biar tidak tahu alasannya seperti apa. Ya, kita absen dulu agar Bapak tahu anak-anak yang ikut dalam pembelajaran hari ini. Anak Agung Sarada Karunadayana, Dewa Yumade Dyah Padmawati, Dewa Gede Abdikade Singga Sari Devi, Singga Yudi, ya. Ini Made Febriani, Inengan Indarani, ya. Diputu Andi Pirayani, Diputu Medita Suwandewi, ya. Diputu Krisna Listiawati, Wayan Kasap Artawi, Niwayan Saryati, Putu Anik Sandini, kemudian yang terakhir Putu Dewi Anggari. Ya, kita mulai pembelajaran. Pak ingatkan juga tadi teman-teman kalian yang hadir itu sedang juga mengikuti kegiatan di sekolah apa ya, lain kali juga nanti kita akan kasih ya pembelajaran khusus tentang apa materi yang sedang kita bahas hari ini. Semoga teman-teman kalian yang bertugas juga yang mengisi kegiatan untuk memeriahkan lomba bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai dengan teman kalian yang ikut kegiatan berpartisipasi kami sampai tidak hadir dalam mengisi pembelajaran ini, kalian juga terpengaruh. Harapkan kalian berdoa semuanya agar pelaksana pembelajaran maupun teman kalian yang ikut kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Baiklah, hari ini Bapak akan memberikan kalian materi yaitu tentang seni rupa dasar. Apa nanti materi yang akan anak dapatkan, kemudian apa-apa saja yang termasuk dalam seni rupa dasar itu. Barangkali anak ada yang sudah pernah mendengar tentang seni rupa, termasuk seni rupa dasar. Nanti lebih banyak akan Bapak sampaikan, kemudian buku sudah disajikan materinya. Sebelum itu, mari kita biar menambah semangat belajar kalian, kita coba menyanyikan lagu yang semangat untuk menambah keceriaan dalam proses pembelajaran. Minta salah satu dari antara kalian untuk memimpin lagu. Boleh dari sana. Silakan kita nyanyikan lagu dulu sebelum memulai pembelajaran.
Yuk berdiri semua anak. Boleh maju. Ya semuanya bernyanyi dari semangat ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Ya, boleh kasih tepuk tangan. Sebelum mulai pembelajaran, tentu kita membacakan struktur makanan kelas. Tujuannya kenapa? Nah, di dalam pembelajaran ini ada hal-hal yang penting yang mungkin harus anak-anak perhatikan. Barangkali ada di antara kalian yang mungkin punya kepentingan lain, itu perlu kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas di sini yang pertama, anak harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwalnya. Ya, barangkali kalian sudah melakukan proses pembelajaran dan juga mengikuti pembelajaran sebelumnya. Kita perlu sepakati tadi. Sepakatnya apa? Kalian harus belajar di rumah ya, demikian sehingga dalam proses pembelajaran selanjutnya dan yang sekarang yang sedang kita laksanakan nanti bisa menambah wawasan kalian di dalam mengikuti materi-materi selanjutnya. Ini yang penting. Barangkali ada tugas-tugas. Nah selanjutnya karena terdahulu kita sudah melewati dan mempelajari materi-materi sebelumnya, semua materi itu punya tujuan. Sekarang kita mau mempelajari materi yang namanya seni rupa dasar. Kita lihat di bukunya sudah ada seni rupa dasar dan tujuannya apa? Tujuan seni rupa dasar di sini kalian pelajari adalah yang penting secara umum adalah apa kita sebutkan satu persatu tujuannya banyak tujuan yang harus kalian. Seni rupa dasar itu tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur seni rupa ke dalam objek-objek tertentu, atau yang penting di sini seni rupa dasar itu kalau kita lihat dari unsurnya itu nanti Bapak akan sampaikan lebih lanjut. Tujuannya adalah kalian mampu menerapkan pewarnaan atau warna di dalam berbagai bentuk karya seni, sehingga kalian itu mampu dan bisa menentukan jati diri kalian masing-masing dengan kita memperdalam pembelajaran seni rupa. Dengan kita belajar seni rupa, kita akan tahu jati diri kita itu seperti apa, siapa saya, kan begitu ya. Dengan belajar seni rupa, kita bisa nanti berbuat apa dan kemana. Penting ini kita nanti akan coba menggali lebih jauh tentang materi seni rupa dasar sendiri. Itu barangkali tujuan secara umum yang harus kalian capai nanti di dalam hal kita belajar seni rupa. Walaupun kita banyak tujuan daripada kita belajar tentang seni rupa sendiri ya. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya kita akan coba pelajari bersama. Ini ya, seni rupa dasar. Sama-sama kita lihat sehingga kita tahu apa sih sebenarnya isi dari materi tersebut ya. Lihat wilayah ya. Seni rupa dasar, setiap benda yang ada di dunia ini selalu memiliki elemen yang menjadikan terbentuknya seperti itu. Demikian pula dengan karya seni juga memiliki elemen atau unsur yang menjadikan suatu karya. Setiap benda itu memiliki elemen itu bagian yang
bagian yang paling penting. Semua karya-karya ini memiliki bagian-bagian yang penting yang mestinya harus kalian pahami bersama ya. Lalu kita lanjut ke unsur seni yang berikutnya. Nah, bidang. Ke bidang, kita awal dari yang paling kecil, lanjut ke bidang. Bidang merupakan area yang dibatasi oleh garis. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang geometris sifat beraturan dan terukur, sedangkan bidang non-geometris bentuknya bebas dan beraturan. Jadikan berapa kelompok nih? Jadi 2, boleh. Jadi 4 ya, boleh. Ya, jadi 4. Ya, silakan. Kelompoknya dulu. Ayo, coba. Ya, yuk. Sudah ya. Ya. Ya, silakan untuk kelompoknya. Ya. Ayo sini itu sana yang ada ke kaya kelompoknya. Silakan. Kelompoknya ya. Diskusi kelompoknya silakan. Nah, apa yang kalian diskusikan? Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas itu, kalian coba apa namanya diskusikan dari apa materi tadi. Coba. Ya. Berikan kalian apa namanya contoh gambar patung Dewi Saraswati dan contoh gambar patung Ganesha. Coba kalian cari permasalahannya di mana atau maknanya seperti apa ya. Kemudian sambil kalian warnai, barangkali kalian menemukan maknanya seperti apa. Ya. Rasakan sambil berjalan. Kalau yang namanya seni rupa itu yang di depan hanya seperti panduan saja, panduan saja. Untuk kalian itu bisa apa namanya menggali lebih jauh kemampuan kalian. Mungkin kalian punya ide yang lain dari warna-warna itu silakan, tergantung daripada selera kalian itu masing-masing. Pasti harus seperti ini. Itu hanya sebagai panduan bahwa seperti itu bentuknya. Barangkali kalian punya ide yang lain silakan. Ya boleh. Ada mas. Sekedar apa namanya bayangan saja, bayangan saja. Makna dari gambar yang Pak tampilkan di depan itu, misalkan makna dari seperti apa kan kemudian itu yang penting secara teori kalian sudah memahami penggunaan warna atau penerapan unsur-unsur daripada seni rupa dasar itu.
Di samping ini juga kalian menggali lebih jauh apa makna yang terkandung dari apa yang kalian kerjakan. Gitu ya. Terlebih sudah apa namakan berikan contohnya, barangkali kalian bisa menarik kesimpulan makna dari gambar itu. Seperti apa maknanya? Patung Dewi Saraswati, aku gambar patung Dewi Saraswati. Siapa yang bisa kira-kira? Ayo. Ya, ya. Makna dari patung Dewi Saraswati dan patung Ganesha adalah keduanya mewakili aspek-aspek ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dewi Saraswati menamakan ilmu suci yang mengalir ke seluruh, sementara patung Ganesha yang dikenal sebagai penghalau rintangan, kebijaksanaan, kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan untuk mengatasi persoalan. Ya, tepuk tangan pada teman saya. Kita itu sudah memberikan dua pandangan ya, dua pandangan dari gambar yang Mbak tampilkan. Dua pandangan, ada kesamaan di sana. Teman kalian itu antara patung Dewi Saraswati maupun patung Dewa Ganesha sama-sama memiliki kesamaan dengan kecerdasan. Saraswati juga memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Keduanya ini sangat tepat dan sangat cocok kalau tidak diberikan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama tentang ilmu pengetahuan, yang berikutnya tentang kecerdasan juga nah, ya. Barangkali itu yang sudah kalian tadi bisa selesaikan dalam berdiskusi. Nah, untuk menambah semangat, kalian itu sudah agak lesu ya. Tapi sudah Bapak ajak untuk membahas materi ini. Mari kita coba refresh sebentar ya. Kita coba refresh sebentar dengan sedikit biar proses pembelajaran ini biar lebih menarik, karena ada beberapa yang mesti harus kalian selesaikan nanti. Ada beberapa tes uji dan sebagainya. Ayo silakan kita coba adakan ice breaking ya. Mana tadi? Ya coba. Mana ini? Dari sini ya. Nah ini pakai pensil aja. Ayo. Yuk mulai 1, 2, 3 mulai. Semua kegunaan dalam diri ya, semua kejenuhan dalam diri akan bisa kalian lewati. Sehingga proses pembelajaran ini bisa kita selesaikan dengan baik. Dan selanjutnya kita akan berikan kalian itu menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang kita siapkan. Ini ada berupa tes tulis kalian menjawab soal ya. Barangkali kalian bisa memberikan jawabannya, dan silakan dijawab ya, terkait dengan materi yang sudah anak-anak pelajari tadi. Kita sama-sama sudah bahas. Kita coba bahaskan tes ya, saya untuk mengukur kemampuan kalian. Yang dijawab saja.
jawabnya menurut kalian mana jawaban yang paling benar. Jadi kalian mana jawaban yang paling benar dari lihat langsung di saat ini bisa kalian menemukan hasil yang baiknya. Sekarang coba dikumpulkan kuisnya. Yuk dikumpulkan. Gambarkan dulu. Please. Coba saja. Pembelajaran yang sudah kalian ikuti dari tadi, barangkali kalian sudah bisa memberikan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat kalian mulai pembelajaran dari awal sampai proses pembelajaran selanjutnya. Silakan siapa yang bisa memberikan sedikit pendapat tulis ya. Dari pembelajaran yang kita tadi, kita dapat mengevaluasi diri atau bersama-sama tentang pengalaman belajar yang bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan tantangan dan harapan dari pembelajaran yang didapat, dan termasuk penilaian kekuasaan diri seperti unsur dan prinsip-prinsip jenis serta keterampilan teknis pewarnaan, gambaran, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, tepuk tangan ya. Setelah mengikuti pembelajaran tadi, ternyata teman kalian sudah juga memberikan pandangannya bahwasanya pembelajaran tadi sudah bisa ya, mulai dari teori, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa lagi proses daripada pewarnaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ya Bapak setelah menyimak hasil dari proses pembelajaran itu tadi ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak berikan tentang kesimpulannya bahwa dengan mengikuti pembelajaran tadi tentang seni rupa dasar, ternyata secara umum anak-anak sudah memahami baik itu berupa unsur-unsur daripada seni rupa dasar itu, termasuk juga pengertian daripada seni rupa dasar. Harapan Bapak kepada kalian untuk selanjutnya kalian bisa menerapkan materi seni rupa dasar ini ke dalam berbagai hal seperti tadi, dimanapun nanti kalian berada, dimana apapun nanti kalian pelajari, seni rupa dasar ini sangat penting artinya. Itulah mengapa Bapak tekankan tadi hal yang terpenting yang harus kalian lakukan, hal yang penting yang harus kalian pahami tentang seni rupa dasar itu. Kemudian pertemuan kita berikutnya sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita barangkali ada hal-hal yang masih kurang jelas dari apa yang Pak sampaikan di materi ini. Di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas lagi. Kita bertemu di materi selanjutnya yang terkait dengan seni rupa dasar.
yang tidak salah nanti boleh kalian pelajari nanti di rumah, yaitu tentang apa komposisi daripada tentang benar. Nah, bagaimana keterkaitan daripada berupa dasar ini dengan materi-materi selanjutnya. Itu yang penting. Artinya kenapa tidak lebih apa namanya tentang teori daripada dasar ini, karena keterkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Itu yang penting yang nanti kalian bisa temukan di sana. Berupa dasar ini nanti apa namanya bisa kalian terapkan di berbagai macam apa namanya materi, misalnya dalam menggambar ilustrasi ya, kemudian kalian dalam apa namanya menggambar suasana, menggambar apa piknik, semuanya nanti bisa kalian terapkan pada saat ini. Nah, dari hasil apa namanya secara umum Bapak lihat, walaupun belum selesai sempurna ya, dari hasil karya kalian Bapak bisa simpulkan ini salah satu karya dari teman kalian ini sudah sangat bagus ya. Bagaimana nanti kalau sudah berikan waktu lebih banyak lagi akan lebih bagus lagi ya, akan bisa lebih bagus lagi. Nah, ini kalau itu karena mungkin karena waktunya kurang cukup. Nah, dari keterbatasan waktu sudah bisa menghasilkan gambar yang seperti ini. Bagaimana kita kasih waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas di rumah akan lebih bagus lagi, karena kalau itu lebih banyak bisa berpikir, bisa kalian itu menentukan apa bagaimana cara kita menggambarkan apa namanya dari pendapat daripada teknik dari berupa dasar itu tadi. Nah, ini lagi ya, sketsanya sudah bagus ya. Nah, dari hasil sketsanya sudah bagus ya. Harapan kita ke depan lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini salah satu contoh juga bisa membuat sketsa, kemudian apalagi nanti warnai. Nah, tadi sudah ada teman-teman yang sudah memberikan sedikit pemahaman tentang makna-makna dari apa yang sudah dikerjakan. Kemudian terlebih-lebih nanti dengan prakteknya, dalam prakteknya nanti kita juga bisa lebih ditingkatkan. Harapan ini sudah sangat bagus ya. Menurut ini sudah hasilnya sudah sangat bagus. Jadi tepuk tangan sudah kepada teman kalian di sana. Sudah bisa apa namanya membuat sketsa ya, sketsa warnanya sudah dari awal pembelajaran kita sudah bisa apa namanya mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan sudah kalian apa namanya bisa memahami dan bisa memberikan pandangan-pandangan kalian tentang hasil dari awal kalian mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai sekian ya. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan yang berikutnya seperti apa yang Pak sampaikan tadi dengan materi komposisi alam benda. Bagaimana penerapannya kita komposisikan alam benda itu di pertemuan berikutnya. Yang dulu ya, pertemuan hari ini kita akhiri ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga pembelajaran selanjutnya Bapak bisa satu orang untuk memimpin kita berdoa ya, untuk mengakhiri pembelajaran